Baiklah, perkenalkan saya Lini Harahap, ujung NIM 076. Saya dari Universitas UIN Bonjol Padang, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Arab. Jadi, di sini saya akan menjelaskan tentang alamatut tarkim. Alamatut tarkim dalam bahasa Arab adalah sebuah simbol atau lambang yang digunakan khusus pada tulisan guna menunjukkan waktu di mana harus berhenti, melanjutkan, dan memulai bacaan, serta memunculkan intonasi bunyi sehingga tujuan dan maksud dari sebuah karya tulis tersebut dapat dimengerti dengan mudah ketika membacanya. Macam-macam alamatut tarkim dalam bahasa Arab, yaitu pertama, tanda baca al-fasilah. Fasilah atau tanda faslah atau adalah tanda baca yang umum digunakan dalam kalimat sebagai tanda untuk berhenti sebentar, yang dilambangkan dengan kata koma. Tanda fasilah terletak di kalimat bentuk kalam. Contohnya itu inna syasyat taqiya yakhafullah wala yu'izu ahadan. Artinya itu, sesungguhnya orang yang bertakwa itu takut kepada Allah, tidak menyakiti orang lain, dan tidak menganiayanya. Sedangkan di antara kalimat kata yang disambungkan dengan kalimat lain, contohnya itu walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Di antara kalimat yang berfungsi untuk menjelaskan macam atau bagian, contohnya itu yang qasimul kalimati ala salah satu akosamin, isim, fiil, wa huruf. Kalimat terbagi menjadi 3 macam, yaitu isim, fiil, dan huruf. Dan yang kedua adalah tanda baca fasilah mengkutoh. Fasilah mengkutoh adalah tanda baca yang digunakan untuk berhenti dalam suatu bacaan yang disimbolkan atau dilambangkan dengan tanda titik koma. Tanda baca ini dilazimkan diletak di antara kalimat yang panjang yang masih dalam satu paragraf yang sama. Contohnya itu innan nasa la yanzuruna ila zamanil lazi amali fihi wal imanu wa innama yanzuruna ila miqdarin jaudatihi. Artinya itu, sesungguhnya manusia tidak memandang waktu yang dihabiskan selama bekerja, tetapi memandang tingkat kualitas yang dimilikinya. Di antara dua kalimat yang dimana kalimat tersebut menjadi penyebab dari kalimat sebelumnya. Contohnya inna lasodikum fima aqulu izla akrib kisbah itla. Dan yang ketiga, tanda baca nuqtoh. Tanda baca dalam bahasa Arab yang digunakan untuk berhenti pada suatu bacaan ditandai dengan tanda titik. Tanda ini lazim diletakkan pada akhir yang sudah berfaedah sempurna. Contohnya, al-kalimatu huwal lafzu murakkabul mufidu bil wad'i. Kalimat adalah lafaz yang tersusun berfaedah sempurna disengaja dan berbahasa Arab. Dan yang keempat adalah tanda baca nuqotaini, yaitu tanda baca nuqotaini adalah tanda baca yang memiliki lambang tanda titik dua. Tanda titik dua ini diletakkan di antara kalimat atau kata yang masih nakiro dan kalimat yang merincinya. Contohnya al-kalimatu isim wa fi'il wa huruf. Kalimat terbentuk isim, fi'il, dan huruf.
Di antara kalimat yang menerangkan perkataan atau ucapan, contohnya qala uhibbuka. Dia berkata, aku mencintaimu. Dan yang kelima adalah tanda baca alamatul istifham. Alamatul istifham adalah tanda baca yang digunakan untuk pertanyaan yang memiliki lambang tanda tanya. Tanda baca ini diletakkan di akhir jumlah istifhamiyah, kalimat tanya. Contohnya, kaifa haluka, bagaimana kabarmu? Dan yang keenam adalah tanda baca alamatul ta'azzub. Alamatul ta'azzub adalah tanda baca dalam bahasa Arab yang memiliki lambang tanda seru. Tanda baca ini lazimnya diletakkan di akhir kalimat yang menggunakan deskripsi emosi penuturannya seperti ketakjuban, peringatan, kekecewaan, dan permohonan atau doa. Contohnya, ajaban lima taqulu. Heran aku dengan apa yang kamu katakan. Dan yang ketujuh adalah tanda baca alamatul tahsis. Alamatul tahsis adalah tanda baca yang memiliki lambang tanda petik 2. Lazimnya digunakan untuk kutipan. Contohnya, qala Umaru ibnu Khattab, al-bayyinatu ala minal adda'a wa yaminu ala min angkara. Umar bin Khattab berkata, bukti bagi yang menuduh dan sumpah bagi yang ingkar. Dan kedelapan adalah tanda baca syarto. Syarto adalah tanda hubung yang memiliki lambang berupa kayak kurang. Umumnya itu diletakkan di awal baris di antara angka dan penjelasan angka. Contohnya, yakunu ismu mazaruru. Pertama, ba'da tanda baca syartotaini. Syartotaini adalah tanda baca yang memiliki lambang 2 tanda hubung. Dalam bahasa Arab, lazimnya tanda ini digunakan pada jumlah mu'taridah, kalimat yang menyala. Contohnya, alaina abna al-arabi an-nuwahida suhufana. Kewajiban kita sebagai keturunan Arab untuk menyatukan barisan kita. Dan yang ke-10 adalah tanda baca qausin. Tanda baca qausin adalah tanda baca dengan lambang kurung buka. Biasanya diletakkan di dalam kata penjelas dari kata sebelumnya yang tidak ada kaitan. Dan yang terakhir adalah tanda baca alamatul habs. Tanda baca alamatul habs ialah memiliki lambang elifis. Lazimnya dipakai untuk menunjukkan adanya sebagian kalam yang dihilangkan secara sengaja karena dianggap tidak diperlukan dalam paragraf yang ada. Apabila dihilangkan pun tidak mengubah substansi yang ada. Bagian kalam yang dibuang bisa pada bagian awal, tengah, bagian akhir. Contohnya itu akmilu ma ya'ti bi khairi munasib. Yang pertama Fatimatun, yang kedua Khalidun. Jadi mungkin cukup sekian yang bisa saya jelaskan tentang alamatut tarkim. Jika